Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pertemuan yang kedua mata pelajaran matematika kelas 9. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Misalnya, jarak matahari dan planet Saturnus adalah 497 juta kilometer. Kalau kita nyatakan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku, maka penulisannya adalah 4,97 kali 10 pangkat 8. Kemudian ada lagi massa elektron adalah 0,00000919 gram. Nah, kalau dinyatakan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku, maka penulisannya menjadi 9,19 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, dari uraian tadi menunjukkan bahwa bilangan sangat besar atau yang sangat kecil, maka penulisannya menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Ketentuan yang pertama, notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan dengan A kali 10 pangkat positif N, dengan A-nya kurang dari 10 dan lebih dari atau sama dengan 1, di mana N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, ketentuan yang kedua, kalau notasi ilmiah bilangan kecil dinyatakan dengan A kali 10 pangkat negatif N, dengan A-nya kurang dari 10 dan lebih dari atau sama dengan 1, di mana N adalah bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat contohnya lagi. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang pertama, 345 juta. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tadi ketentuannya adalah A dikali 10 pangkat A kali 10 pangkat N. Nah, karena ini bilangan yang besar, maka pangkat N-nya adalah pangkat positif. Jadi kita hitung dari ujung sebelah kanan. Nah, bergeser ke kiri serangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi penulisan bentuk bakunya 3,45 kali 10 pangkat 8, karena A-nya itu adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10, jadi 3,45. Kemudian yang B, 2.540.000. Nah, kalau penulisan bentuk bakunya menjadi, kita hitung dari ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi penulisannya 2,54 kali 10 pangkat 6. Kemudian yang C, 0,005081. Karena ini adalah bilangan kecil, maka pangkatnya adalah pangkat negatif, dan menggesernya kita mulai dari sebelah kiri. Jadi dihitung dari tanda koma. 1, 2, 3. Jadi penulisan bentuk bakunya 5,081 kali 10 pangkat negatif 3,
karena dia bergeser sebanyak 3 langkah, sehingga 10 pangkat negatif 3. Yang D 0,0000071. Yang ini juga adalah bilangan yang sangat kecil, sehingga pangkatnya juga negatif. Nah, kita hitung dari tanda koma, bergeser ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pangkatnya negatif 5, sehingga penulisan bentuk bakunya 7,1 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bilangan pecahan berpangkat. Seperti materi kita sebelumnya, bilangan bulat berpangkat. Nah, begitu juga dengan bilangan pecahan. A per B pangkat 2. Maka sama dengan, karena pangkatnya 2, sehingga kita mengalihkan sebanyak 2 kali. Jadi A per B dikali A per B. Begitu juga kalau yang A per B pangkat 3 sama dengan, jadi kita mengalihnya sebanyak 3 kali. A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak 3 kali. Nah, sehingga A per B pangkat N, karena N nya ini belum diketahui, maka banyaknya pengali untuk A per B sebanyak N kali. Jadi ditulis A per B kali A per B dikali A per B dikali titik dikali A per B, dengan B tidak sama dengan 0 dan N itu adalah bilangan bulat. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Yang pertama 3 per 5 pangkat 4. Nah, kita lihat pangkatnya adalah pangkat 4. Jadi sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi kita uraikan, 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 sebanyak 4 kali, karena jumlah pangkatnya tadi adalah 4. 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 hasilnya sama dengan 81. Demikian juga untuk penyebutnya 5, jadi kita kalikan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 625. Paham ya untuk contoh pertama? Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Negatif 4 per 3 pangkat negatif 3. Nah, ini pada bilangan bulat berpangkat kemarin itu adalah sifat yang ke-6, di mana bilangan berpangkat negatif N, supaya lebih mudah kita menghitungnya, kita rubah menjadi pangkat positif. Bagaimana kalau ke pangkat positif? Jadi kita gunakan 1 per. Nah, jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Nah, kembali ke contoh 2 tadi. Negatif 4 per 3 pangkat negatif 3. Nah, untuk lebih memudahkan kita menghitung, kita rubah pangkat negatif 3-nya ke pangkat positif menjadi 1 per negatif 4 per 3 pangkat positif 3. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama dengan 1 per, karena pangkatnya 3, jadi kita kalikan sebanyak 3 kali. Negatif 4 per 3 dikali negatif 4 per 3 dikali 4 per 3. Nah, karena negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif.
4 dikali 4 dikali 4 hasilnya sama dengan 64. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi sama dengan 1 per negatif 64 per 27. Nah, untuk lebih sederhananya kita tuliskan 1 per itu kan sama dengan bagi. Jadi kita tuliskan 1 bagi negatif 64 per 27. Bagaimana menghitungnya? Nah, kita rubah tanda bagi menjadi tanda perkalian, sehingga pecahan 64 dengan 27-nya kita balik, sama dengan 1 dikali negatif 27 per 64. Positif dikali negatif hasilnya negatif, jadi hasil akhir negatif 27 per 64. Nah, contoh 2 kira-kira sudah paham ya. Nah, selanjutnya ke nomor 3. Negatif 2x per 3 pangkat negatif 2. Nah, yang ketiga ini juga pangkatnya negatif 2, tandanya negatif, jadi kita rubah ke pangkat positif. Sama seperti contoh 2 tadi, menggunakan 1 per, sehingga pangkat negatifnya berubah ke pangkat positif. Jadi kita tuliskan 1 per negatif 2x per 3 pangkat positif 2. Nah, jadi pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, kemudian sama dengan 1 per, karena pangkatnya positif 2 sebanyak 2 kali, negatif 2x per 3 dikali negatif 2x per 3. Nah, sama dengan 1 per negatif kali negatif hasilnya positif. 2x dikali dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan 4, x dikali x sama dengan x pangkat 2. Kemudian penyebutnya 3 dikali 3 sama dengan 9, sama dengan 1. Nah, ini tadi 1 per itu kan tadi sama dengan bagi, jadi kita tuliskan 1 dibagi 4x kuadrat per 9. Untuk lebih memudahkan kita menghitung, tanda bagi kita rubah menjadi tanda perkalian, sehingga pecahan ini kita balik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga penulisannya 1 dikali 9 per 4x kuadrat. Nah, sama dengan 1 dikali 9, 9 per 4x kuadrat. Paham ya contoh yang ketiga? Kita lanjutkan ke contoh 4. Nah, contoh 4 itu berupa pecahan campuran. Negatif 2 1 per 3 pangkat 3. Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 2 dikali 3 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi bentuk sederhananya negatif 7 per 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya positif 3, jadi tidak perlu kita menggunakan 1 per, jadi langsung negatif 7 pangkat 3 per 3 pangkat 3, jadi sama-sama berpangkat 3. Nah, karena pangkatnya 3, jadi kita uraikan sebanyak 3 kali perkalian. Nah, sama dengan negatif 7 per 3 dikali negatif 7 per 3 dikali negatif 7 per 3. Negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif hasilnya negatif.
7 dikali 7 sama dengan 49. 49 dikali 7 sama dengan 343. Kemudian penyebutnya, 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 343 per 27. Nah, kira-kira sampai di sini dulu materi kita di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.